Hai, Klinikers. Gimana nih kabarnya? Nggak terasa udah pertengahan September. Menarik nggak nih bursanya? Masih bosen ya? Karena nggak ada yang ekstrim banget nih terjunnya sampai 35%. Ya udah kita bahas dulu yuk gosip-gosip hangat apa aja nih yang sedang berlangsung di minggu September ini. Ya, terakhir ini kita melihat ada banyaknya karyawan Net TV yang mengundurkan diri atau dilakukannya efisiensi karyawan net. Kira-kira gimana nasibnya televisi kesayangan anak muda ini? Akankah ada investor baru yang akan masuk atau memang sekedar untuk mendukung Goto melakukan aksi jual? Let's see. Cukup menarik ya karena ini adalah bad news. Prinsip kita mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah ikut training dari kita, kalau misalkan sebuah emiten itu mengalami kabar buruk, maka di situ ada aksi akumulasi. Sebaliknya, kalau kita melihat adanya sentimen yang sangat baik, maka itu ada potensi mereka sedang jualan. Kenapa Goto jualan pada saat rugi? Kita belum tahu apakah Goto itu nyangkut di harga tinggi atau memang sudah ada di dalam sebelumnya. So, mau akumulasi apa enggak nih Net TV? Selanjutnya ada kawinan Friends sama XL memasuki babak baru, di mana diproyeksikan saham XL itu stagnan jika dia berhasil merger dengan Friends, yaitu di sekitar 2.500-an. Itu analisis dari para fundamental yang ada di luaran sana. Namun, kalau kita lihat sendiri, impact yang terbesar yang akan terjadi adalah di Friends, di mana hal ini terlihat bahwasannya Friends disinyalir sedang melakukan kerjasama dengan Starlink milik Elon Musk. Sedangkan Starlink itu sudah masuk ke Indonesia. So, apakah nanti Friends akan melakukan sebuah plot twist seperti drama-drama Korea? Let's see ya. Hal ini dilihat bahwasannya ada 3 news nih yang saya capture. Yang pertama adalah Starlink itu udah masuk ke Indonesia. Kemudian ada transaksi nego sebesar 1 triliun di harga 79. Maka udah pasti ya Friends akan ditarik ke arah 79. Pasti akan ngejemput dong orang yang masuk 1 triliun itu. Mereka mau untung atau mau rugi? Pasti mau untung dong. Jadi sesuai dengan analisa kita kemarin, kalau yang belum nonton boleh nonton dulu ya. Jadi biar ada gambaran nih kira-kira Friends arahnya mau kemana. Kurang lebih sesuai dengan analisa teknikal kita ya. Kemudian ada berita terbaru nih mengenai Bapak Erick Thohir yang akan berpeluang besar mendampingi Bapak Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kira-kira nih impactnya apa ya terhadap bursa? Secara tidak langsung keduanya itu memiliki hubungan baik dengan bursa. Sehingga mereka ada katalis nih di mana Pak Erick Thohir itu memiliki saham Mari dan Aba yang sama-sama bergerak di teknologi sehingga akan menggerakkan atau menjadi katalis untuk reversal yang tadinya bearish menjadi bullish untuk saham teknologi. Sedangkan Bapak Prabowo ini sangat aktif di saham komoditas. Hal ini terlihat beberapa bulan ke depan saham AMSAM itu dari segi demand-nya sudah cukup oke ya, karena masih akumulasi. Syukur-syukur dari pihak bandar tuh langsung diterjunin seperti saham BIF kemarin ya, langsung tutup gap, itu lebih enak dalam waktu singkat, lalu dinaikkan kembali ke atas. Kita juga mau reminder bahwa kita sebentar lagi akan memasuki fase Mercury retrograde, yaitu di 13 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024. Akankah ada window dressing? Saya rasa peluangnya sekitar ya 20% lah ya.
Kenapa? Karena perlambatan ekonomi ini di Mercury retrograde, ditambah lagi udah fase-fase pemilu tuh, udah fase gonjang ganjing. Kita lihat sendiri ya nanti perkembangan dari IHSG yang kita akan bahas di bulan depan. Ya udah, kira-kira penasaran ya Bapak Ibu ya, 3 saham potensial apa nih yang akan kita bahas untuk minggu ini. Sebelumnya kita lihat dulu yuk apresiasi kita. Alhamdulillah kita mencapai 100% kembali, yang kemarin sempat turun, di mana ada satu saham yang masih belum mencapai completion-nya. Namun di minggu ini sudah mencapai loh. Ya udah, untuk minggu kemarin kita ada saham BRMS, Friend dan Arto, kesemuanya hit target, di mana fluktuasi tertinggi itu ada di Friend yang mencapai target N2-nya. Seperti itu. Dan BRMS ini akan berpotensi minggu depan atau besok itu akan berpeluang naik karena dia udah kembali ke area 214 kembali. Sedangkan Arto ini sedang fase sideway, masih mau menunggu kira-kira mau di markdown atau mau naikkan kembali. Seperti itu. Untuk Friend ya masih pump and dump dulu lah ya, jangka pendek. Sentimen jangka pendek aja untuk nakut-nakutin retail yang spekulan. Nah, yang kemarin itu BCIC tuh yang masih belum mencapai target hari ini. Dan minggu ini sudah mencapai T2-nya. Langsung naik lagi. Kayak gitu. Untuk BIR selamat sudah mencapai N1-nya di 130 dan sempat 131. Semoga untuk minggu ini bisa breakout ya, karena BIR ini dalam minggu terakhir ini sedang mengalami koreksi minor dan masih fase akumulasi pendek. Untuk IHSG masih berpeluang untuk naik kembali, mencoba untuk menjebol resisten concrete zone-nya. Tinggal finalnya adalah di minggu ini, kira-kira di minggu inilah ya, tanggal 20-an itu. Apakah IHSG akan tertekan kembali ke bawah, di mana ada siklus astrologi yang memang sangat kuat ini, yang memuatkan IHSG untuk turun ke bawah. Atau dia sideways turun koreksi minor sedikit lah, sekitar 6.800 atau malah jebol ke atas, koreksi ya. Secara data sih akan turun ke bawah dulu sedikit kayak gitu. Untuk Pegeo alhamdulillah naik ya ke atas, dan dia mencoba untuk jebol dari 1470 1455. Selamat yang udah ngambil di bawah sesuai dengan plan kita, karena kita sudah memberikan target penurunannya. Kalau udah ada yang akumulasi di situ, selamat, dia akan siap untuk menjebol resistennya kembali. Oke, kita lanjut ke 3 emiten yang akan berpotensi minggu ini. Yaitu ada Apex. Mungkin yang belum kenal dengan Apex Indo Pratama Duta ini sebenarnya dia bergerak di pengeboran minyak bumi ya. Karena minyak bumi ini trennya sedang cukup bullish, maka ini akan impact ke Apex. Sebenarnya untuk gaya geraknya ini dia ngikutin arah Pegeo. Karena kenapa? Apex ini memiliki hubungan yang cukup erat kepada Pegeo, karena Pegeo itu kliennya dari Apex merupakan klien dari Pegeo, atau sebaliknya lah, saya lupa. Gitu. So, untuk Apex sendiri memang potensinya cukup besar untuk mencapai target 655, kembali ke harga yang sepantasnya. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat sendiri, ada pola invert head and shoulder yang ditunjukkan oleh warna orange, di mana neckline itu di 286, maka ketika harganya di atas itu, maka berpotensi akan menjebol target bullish price-nya di 382 tuh, yang warna biru. Kemudian target invertnya ada di 655. So, bagi yang punya ataupun mau mencoba naik, mau ikut naik ke kendaraan Apex, silakan. Karena potensinya ke situ ya.
Ingat, ini swing kalau untuk yang 655 itu. Jadi fluktuasi naik turunnya disesuaikan ya. Kalau dari demandnya sendiri memang cukup bullish untuk demand daily-nya, namun sudah overheat ya untuk beberapa hari ke depan, jadi ada sedikit turbulensi. Namun nggak perlu khawatir, untuk weekly-nya memang sudah cukup baik banget dan cenderung agak overheat sedikit sih. Tapi oke lah ya untuk Apex ini, untuk ke arah 655. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah akumulasi di bawah 200, selamat. Yang ada di Telegram kita selalu pantau Apex. Selamat, dan selamat. Apakah seperti MITI yang akan ke arah 500 dan 600? Bisa jadi loh. Oke, untuk Apex sendiri sebenarnya ada gap di 103 sampai 105, namun kita tunggu sampai kemarin beberapa hari sebelum Apex untuk naik ke atas itu belum nggak dikasih ya. Jadi ya sudah, karena Apex akan terus lanjut jika jebol di 271 atau harganya di atas 271, di pos kenaikannya di N1324, N2-nya 382, N3-nya di 545. Resistennya sendiri ada di 384. Kalau dia mengalami koreksi, maka koreksi tuntasnya di 168 ya. Pastiin harganya itu jangan terjun di bawah 271, karena pos penurunannya di T1 di 271, T2-nya di 250, T3-nya di 213. Karena 271 itu merupakan supportnya. Untuk kondisinya sendiri sebenarnya Apex ini sudah memasuki baby bullish ya, jadi udah cukup oke. Yang perlu diapresiasi adalah volumenya Apex ini sudah all time high ya, saya tekankan all time high. Maka ini adalah awal dari kenaikan dari Apex. Jadi 655 ya gampang lah ya, kayak gitu. Untuk jangka pendek ada sedikit overheat, jadi perlu diwaspadai. Kalau untuk yang trading, mainkanlah di harga-harga yang sudah dianalisa oleh kita. Bukan dimainkan ya, diperhatikan maksudnya. Mohon maaf. Selanjutnya ada Mari yang bergerak di bidang teknologi, yaitu merupakan radio digital. Nah, Mari ini cukup menarik karena kita sudah informasikan di Telegram kita atau di sosmed kita bahwasanya segera kumpulkan Mari selama di bawah 77. Dan alhamdulillah ini udah mulai pola reversal ya, dari bearish menuju bullish. Sehingga terlihat nih ada validasi beberapa pola teknikal. Yang pertama ada potensi untuk pola scallop yang ditunjukkan warna orange, di mana targetnya itu akan mencapai ke 97. Dia akan menyentuh warna biru tuh, yang merupakan EMA 200-nya. Lalu kemudian ada pola dari harmonic, yaitu bullish wave drive, yang berpotensi untuk mengarah ke 140 atau 139. Itu diperkuat lagi oleh Fibonacci. So, untuk yang swing boleh diperhatikan ke arah 140 ya. Bisa 100% tuh kalau yang akumulasi dari sekarang. Kalau di mana sendiri dalam jangka pendek ada sedikit turbulensi karena untuk menuruni atau menenangin dulu sama Mari ya dalam jangka pendek. Karena sudah overheat dan juga dead cross untuk RSI-nya. Namun tidak perlu khawatir, untuk swing masih cukup oke karena dia udah golden cross ya. Kalau mau trading boleh banget, karena trennya ini adalah baby bullish. Jadi baru bullish permulaan awal. Hal ini ditunjukkan ada koreksi minor dan turbulensi ya. Jadi kalau dia koreksi, tuntasnya itu ada di 63. So, kalau Bapak Ibu mau melakukan akumulasi atau mau trading silakan. Jika Mari di atas 69, maka pos kenaikannya di N177, N2-nya 96, N3-nya di 140. Namun sangat disayangkan bila turun di bawah 69, maka pos penurunannya ada di T166,
T2-nya 63, T3-nya di 57. Karena 57 merupakan supportnya. Sedangkan untuk resistennya ada di N3 yaitu 140. So, akankah mari ke 140 sesuai dengan angka Fibonacci-nya? Fibonacci merupakan angka Tuhan yang digaungkan oleh para bule-bule gitu, para ilmuwan. Kita coba lihat ya untuk beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan. Jadikan video ini semacam bukti nyata dan konkret bahwasanya kita sudah memprediksikan mari ke arah 140 kembali. Stay tune. Nah, kita sempat bahas Net TV ya tadi ya. Ya udah kita bedah yuk bagaimana Net TV itu nanti ke depannya. Kalau dilihat dari polanya sendiri, ada potensi namanya ada harmonic bullish deep crab dan juga 5 drive ya, yang ditunjukkan warna biru dan kuning. Ditambah lagi ada Fibonacci yang mengarah ke 274. Akankah Net TV ini akan naik ke atas? Atau akan dimaknon kembali ke arah 77 atau sampai gocap? Let's see ya. Kalau dari demand-nya sendiri memang sudah cukup oke ya, karena ada fase akumulasi nih. Namun untuk weekly-nya kemungkinan ada bull trap ya. Jadi kalau bisa dibilang Net V ini akan naik ke arah 150-an kemudian turun lagi. Hal ini senada untuk menunggu akumulasi dari weekly-nya. Namun tidak perlu khawatir, kita akan terus pantau Net V ya di sosial media kita. Kalau Bapak Ibu mau trading, dipersilakan untuk Net V-nya karena berpotensi menimbulkan pola trend reversal. Namun sangat disayangkan dia low demand karena masih akumulasi. Untuk GP sendiri tidak ada, correction-nya itu ada di 77. Itu tuntas ya, atau markdown paksanya di 77. Kemudian kalau misalkan Net V ini harganya ada di atas 108, maka pos kenaikannya ada di N1 114, N2-nya di 136, N3-nya di 146. Kalau harganya di bawah 108, dia akan koreksi ke T1-nya di 91, T2-nya di 83, T3-nya di 77. Karena resisten sendiri ada di 114 dan supportnya ada di 91. Begitu Bapak Ibu, kira-kira ada yang punya nggak nih ketiga saham ini? Atau kita mau bahas atau mau diskusi, boleh ya di kolom komentar. Itu aja sih untuk minggu ini. Makasih ya udah nonton. Cara dukung kita gampang kok, nggak perlu ngeluarin duit. Cukup like, subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan nih insight-insight dari kita. Kalau mau memperbanyak amal jariah boleh loh di-share ya ke teman Bapak Ibu yang membutuhkan. Pastinya akan mendapatkan pencerahan kok dari kita. Kalau mau diskusi boleh di kolom komentar atau mau request pun boleh ya. Nggak usah takut, kita nggak gigit. Gitu. Kita nggak sekejam influencer-influencer lain. Kita akan memberikan apa yang kita lihat dan apa yang kita analisa, bukan apa yang kita rasakan. Karena trade what we see, not what we feel. Oke? Kalau mau belajar bersama kita, boleh ke link trik kita. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.